Our quest for ultimate performance never stops. At AMD, we're driven to accelerate high-performance computing. Racing towards the pinnacle of engineering leadership, we fuel groundbreaking innovation and turbocharge reliability and power to boldly push the limits of what's possible. Ultimate performance, powered by AMD. Hai, welcome back di R17 Podcast. Seperti biasa, Farid gak pernah sendirian. R17 People akan bertemu secara langsung salah satu inspiratif speaker kita yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Selamat sore Mas Brando selaku Country Business Development Manager dari AMD Indonesia. Selamat bergabung Mas. Ya, selamat sore Mas Farid. Terima kasih buat waktunya. Saya juga terima kasih nih karena sudah berkenan hadir Mas. Kabar gimana Mas, sehat? Kabar baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Tadi ini kan sekarang kita udah mulai normal lagi ya Mas ya. Ya. Gimana perjalanan? Ya sekarang ya dengan kondisi pandemik seperti ini kita juga ya aktivitas harus tetap jalan tapi protokol terus dijalanin sih. Betul. Jadi, jangan sampai lengah ya Mas ya. Kadang beberapa kondisi kita nggak bisa stay at home. Maksudnya kita harus keluar, jadi mau nggak mau kita harus protokol aktif dijalanin. Betul. Tapi kalau pekerjaan masih itu ya Mas, masih WFO ya? Atau WFH? Kita pekerjaan masih WFH. Masih WFH. Ya. Tapi tetap masih ya visit ya? Ya beberapa kan customer tuh sudah by request untuk ketemu secara langsung. Harus terbang, jadi mau nggak mau kita ya ikutin juga maunya mereka. Betul. Wah ini berarti kita apresiasi banget ya kehadirannya Mas Brando karena mau ketemu tatap langsung sama kita. Sama-sama. Demi R17 People ya Mas ya. Ya. Karena hari ini kita akan berbicara banyak sekali hal yang tentunya akan langsung dibagikan oleh Mas Brando bersama R17 Podcast. Dan untuk sesi kali ini kita mengapresiasi juga kerjasama bersama dengan AMD Indonesia karena sudah turut berpartisipasi sebagai sponsor dan juga media pendukung ya Mas ya untuk kehadiran dari R17 Podcast pada sesi kali ini. Nah kita langsung aja nih Mas. Mas Brando saat ini aktif bekerja di AMD udah berapa lama Mas? Untuk di AMD sendiri saya sudah 4 tahun sih. Sudah 4 tahun. Tapi kalau di industrinya Mas, udah berapa lama nih? Saya di industri ini sudah jalan 11 tahun sih. Jalan 11 tahun. Jadi memang path-nya saya, karirnya saya itu memang sudah dedicate ke dunia IT sih. Sudah pakem ya Mas ya? Ya udah pakem. Pernah kepikiran pindah industri gak Mas? 5 tahun pertama itu sempat kita kayak give up, saya sempat give up, maksudnya kayak udah cukup lah di dunia IT, tapi ya tetap larinya di IT balik lagi. Jadi lama-lama kita jadi fokus di situ gitu. Oh, Oke. Tapi Mas ngomongin soal teknologi ya Mas ya. Yeah. Kita kan tahu ya perubahan teknologi itu nggak lama. Cepat sekali, sangat dinamis ya kan. Yeah. Berarti untuk waktu 11 tahun itu sudah merasakan berbagai perubahan tren dan juga market IT tentunya ya Mas. Iya. Nah, yang paling berbeda dari 11 tahun yang lalu ketika pertama kali Mas Brando terjun di dunia IT sama sekarang kira-kira apa Mas? Ya sekarang ketergantungan orang untuk cloud itu tinggi sekali kayak gitu. Dan teknologi kan terus advance. Misalnya kalau kita ngomong tentang telekomunikasi, ya kan dulunya mungkin 2G, 3G, sekarang larinya sudah di 5G gitu. Artinya memang connectivity itu nggak ada batasan lagi gitu. Jadi semua orang itu sudah bisa terkonek satu sama lain. Saling terkonek ya. Lagi pandemik ini makin menjadi sih. Makin menjadi. Berasa banget ya Mas ya terakselerasi ya. Terasa sekali. Dari segi apanya Mas? Demand-nya? Demand pasti. Demand pasti. Tapi juga ini yang penting ya. Maksudnya infrastruktur itu ya harus dibangun ke kondisi kayak gini. Ini situasi yang memaksakan kita untuk pentingnya teknologi di sini. Betul. Gitu. Jadi once teknologi kita bisa manfaatkan dengan baik, kita bisa dapatkan benefitnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Iya. Oke. Tapi kalau dari 2 tahun belakangan ini Mas, untuk IT computing ya, nah itu yang paling demand tinggi demandnya itu apa? Untuk solusi apa Mas? Jadi kita ngomongin secara keseluruhan ya, kondisi 2 tahun terakhir pandemik datang, terus tiba-tiba orang harus stay di rumah. Ya memang pertama itu
pertama ya koneksi internet pastilah. Berarti akses jaringan itu penting. Yang kedua adalah perangkat pendukung lah. Itu baik itu komputer ataupun server ataupun softwarenya sendiri. Jadi dalam kondisi seperti ini ya penting sekali kita kayak misalnya siap dalam artian ya kita mulai adopt yang baru, adopt ya sebuah kegiatan yang baru atau kebiasaan yang baru. Ya contoh misalnya kita meeting harus online sekarang gitu. Apa yang dibutuhkan yaitu maksudnya ya feature yang lebih baik gitu, performance laptop atau internet yang baik, sama ya di back end-nya juga harus bagus gitu. Kalau misalnya back end misalnya contoh di Zoom atau di Microsoft Teams-nya nggak bagus, kasih datanya, transfer datanya, ya otomatis ya komunikasinya itu juga atau terputus-putus kan kayak gitu. Nah penting sekali sih sekarang infrastruktur itu. Infrastruktur dari IT itu sendiri ya Mas. Nah ngomongin soal AMD Mas, mungkin masih ada banyak R17 people di rumah yang belum tahu itu AMD ya Mas. Nah atau mungkin bukan belum tahu, mungkin tahu tapi produk-produknya. Tadi kan kita sempat nih sebelum mulai ngobrol-ngobrol sedikit ya Mas ya. Banyak orang yang nganggep misalnya dari microchip ataupun prosesor itu produknya nggak kelihatan. Padahal sebenarnya if we step back berapa tahun yang lalu gitu ya, itu sebenarnya udah dipakai banyak industri gitu. Boleh dijelaskan sedikit nggak Mas? Jadi AMD itu kita tuh perusahaan fokus hanya menghasilkan atau memproduksi sebuah prosesor gitu. Jadi CPU dan GPU-nya lah ya, mikroprosesornya itu. Nah, yang kita lahirkan itu di AMD itu sekarang kita melahirkan kayak misalnya di CPU itu ada produk namanya AMD Ryzen. Biasanya untuk client device kayak PC, notebook, dan tambahan lainnya seperti mungkin kayak device kayak PlayStation, Xbox itu juga pakai Ryzen. Kemudian ada namanya AMD EPYC, itu untuk data center, untuk server. Kemudian ada tambahan lagi AMD Radeon sama AMD Instinct untuk GPU-nya. Jadi kita ada 4 produk yang kita masuk ke semua market. Gitu. Semua market. Kenapa saya bilang semua market? Yang orang nggak sadar kalau sebenarnya kadang bisa jadi mereka tuh pakai teknologinya kita gitu. Betul. Tapi nggak tahu aja ya Mas ya. Orang nggak tahu kayak gitu. Karena di belakangnya itu kita sudah vendor-vendor atau rekanan kita itu udah adopt teknologinya kita. Dari gitu. AMD. Ya. Tapi kita ngomong-ngomong, saya juga baru dengar katanya Tesla juga pakai produknya AMD. Iya benar. Jadi waduh, Tesla ini keren banget nih. Yang terbaru itu kenapa Elon Musk sempat state bahwa kita akan menghasilkan sebuah mobil yang aplikasi gamenya itu setara dengan PS5 gitu. Nah kan baru-baru ini kan dia tiba-tiba announce itu kan, dan dia itu pakai AMD Ryzen. Pakai AMD Ryzen, luar biasa. Berarti secara nggak langsung sebenarnya kalau saya pribadi juga udah ngegunain produk AMD ya Mas ya. Secara nggak langsung, tapi kan kita harus track ke belakang ya. Misalnya kita pakai smartphone itu kan akses WhatsApp gitu ya. Terus akses Google Drive atau email. Nah kan kita kerjasama juga dengan Microsoft maupun Google sendiri gitu. Jadi kayak Google itu sendiri juga build data centernya itu pakai AMD itu ribuan server juga. Ribuan server. Gitu. Nah mereka ya saya nggak tahu ya brand apa yang mereka pakai, tapi teknologinya yang dipasang itu teknologi kita, dan bisa jadi yang kita transfer data WhatsApp itu untuk misalnya Google Drive itu juga pakai teknologi AMD. Even bahkan Facebook juga baru saja announce dia pakai teknologi AMD baru-baru ini. Metaverse itu. Oke. Nah tapi justru jawaban dari Mas Brando bikin saya makin kepo nih Mas. Kenapa Mas? Pada akhirnya gitu ya, kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan raksasa yang akhirnya pakai produknya AMD. Kenapa AMD dipilih sebagai produk yang menjanjikan begitu? Jadi di bisnisnya kita itu ya, di bisnisnya kita nih perusahaan semiconductor kayak gini, yang dilihat sama alians kita atau yang biasa menggunakan teknologi kita itu, yang dilihat itu cuma performance-nya gitu. Selama kamu memberi performance yang baik dengan harga yang kompetitif, saya akan pilih kamu gitu. Itu kalau dari segi market. Dari segi market. Kalau dari segi teknisnya Mas? Dari segi teknisnya karena juga teknologinya juga udah mumpuni, lebih mumpuni dibandingkan mungkin teknologi yang mereka pakai saat ini. Waktu mereka kita tawarkan teknologinya kita, ternyata performanya jauh lebih baik dengan spesifikasi yang sama kayak gitu. Oke. Dengan budget yang sama, ternyata ini jauh lebih baik. Ya buat mereka itu diuntungkan. Jadi
operasional mereka jadi jauh lebih sedikit atau lebih murah gitu. Cost-nya jadi lebih kecil. Iya. Tapi performanya justru malah produktifnya makin tinggi. Benar sekali. Nah kalau ngomongin soal performa, biasanya kalau saya Mas sebagai orang awam gitu ya, kalau pilih, let's say kita pilih komputer gitu, yang saya pilih adalah komputer yang paling hemat baterai, tapi nggak lemot. Nah itu solusinya ada nggak di AMD? Iya. Ini juga saya juga sekalian jelasin ya sedikit, kasih statement mengenai ada beberapa sebagian orang tuh dulu tuh selalu bilang AMD cepat panas segala macam. Ya sebenarnya teknologi yang kita keluarkan itu dari misalnya Ryzen itu Zen arsitekturnya kita keluarin tuh di 2016 2017 baru booming. Itu kita mengeluarkan arsitektur baru namanya Ryzen ini. Nah yang kita desain ini sampai sekarang udah tahun ke-5 kita keluarkan Ryzen ini. Kita itu menciptakan produk yang performanya jauh lebih baik, tapi dia dengan konsumsi listrik yang jauh lebih kecil. Kenapa bisa gitu? Karena kita buat sebuah desain prosesor itu 7 nanometer. 7 nanometer? Rencananya kita tahun depan juga kita desain ke 5 nanometer. Lebih kecil lagi? Kompetitor setahu saya sih masih main di 14 nanometer. Wah, artinya berarti sejauh ini masih di leading sama AMD ya. Jadi transisi sebuah data itu karena 7 nanometer itu kan kecil sekali gitu. Artinya dia kirim data, kirim informasi itu dari A ke B itu pendek sekali gitu. Jadi dia cepat gitu transfer data. Artinya apa ya? Performance-nya cepat gitu. Dan transfer datanya cepat. Listrik yang digunakan juga sedikit. Lebih sedikit. Logikanya kayak kita mau ke Bandung gitu. Kalau kita pakai jalan tol sama jalan biasa kan mana yang cost-nya lebih besar? Jalan biasa dong. Artinya maksudnya dia butuh bensin lebih panjang jadinya. Waktunya lebih banyak terbuang. Waktunya lebih banyak sebuang. Sedangkan kita kalau lewat tol bisa cepat sekali transfer data. Artinya waktu kita jadi jauh lebih. Nah sama, logikanya sama dengan teknologi kayak semiconductor seperti ini. Oke. Nah tapi saya yakin nih Mas Brando ya. Kalau saya punya perusahaan besar, kemudian saya memilih AMD sebagai salah satu teknologi yang mendukung bisnis saya, itu salah satu pertimbangannya adalah masalah keamanan. Betul. Nah, kalau dari AMD-nya sendiri atau dari teknologi yang dibangun deh ya, secara umum AMD itu menawarkan seperti apa Mas dari security-nya? Ya, jadi AMD itu kan kita memang develop sebuah teknologi yang high performing. Artinya teknologi yang kita mau yang tercepat, mau yang performance-nya terbaik gitu. Tapi kita nggak lupain satu hal yang paling penting dia dalam kondisi saat ini seperti ini. Ya, pertama itu adalah tentang keamanan. Nah, AMD sendiri itu dari awal berdiri itu sudah fokus dengan keamanan. Security ini jadi hal yang penting buat kita. Jadi even di prosesornya AMD itu ada namanya secure boot processing. Artinya dia bisa ngamanin data kita, encrypt data kita dari level prosesor. Terus kita ada 3 layer untuk pengaman. Dari layer untuk di memorinya juga ada enkripsinya lagi. Kemudian kita ada lagi namanya shadow stack. Itu juga mengcover semua untuk menjaga orang untuk attack atau berusaha untuk mencuri data dari server atau PC perangkat yang kita pakai kayak gitu. Nah, kita consider di situ. Jadi kita jual sebuah produk, sebuah teknologi, kita kasih security juga nih gitu. Ini kamu supaya kamu jauh lebih aman. Apalagi tren sekarang ya cyber attacks ya di mana-mana. Cyber attack itu di mana-mana. Ini lagi happening di pemerintahan juga lagi salah satu badan hukumnya juga ada yang kena ya kalau nggak salah ya. BSSN. Iya. Itu datanya bocor ya Mas ya. Iya. Itu kenapa bisa terjadi Mas? Karena kan Mas salah satu ya bisa dibilang expertise lah yang paham tentang bagaimana sebuah teknologi itu menawarkan fitur keamanan ya dalam segi teknisnya. Itu kenapa bisa terjadi Mas? Nah ini kenapa bisa terjadi ya mungkin ya tingkat keamanannya sih. Berarti banyak port-port atau celah-celah yang kebuka yang memudahkan orang untuk masuk. Karena cara orang itu macam-macam gitu. Ya baik phishing atau scamming macam-macam lah gitu. Dan itu biasa mungkin yang dilakukan bisa aja dari pihak customernya itu nggak menyadari bahwa mereka juga sedang diincar juga dengan kondisi kayak gitu. Makanya perlu bahwa ada compliance policy yang kita bangun untuk menjaga keamanan datanya kita. Apalagi kalau kita ngomongin tentang informasi konfidensial, kita harus concern dengan itu sih, keamanan. Kalau dari hardware dan software, untuk fitur keamanan mana yang lebih penting Mas sebenarnya?
Buat saya sih kedua-duanya sih. Kedua-duanya. Jangan sampai orang salah persepsi, oh kalau keamanan itu atau untuk perlindungan dari security itu harus di software. Salah gitu. Jadi keamanan itu harus berjalan berdampingan. Harus berdampingan. Ya. Kayak kita di AMD itu, selain kita punya security itu, once misalnya, let's say kita ngomong Microsoft OS-nya kan, Microsoft itu juga punya security juga gitu. Nah itu dengan kita jalan dengan processor AMD bisa kompatibel, jadi dia lapisan security-nya jadi lagi bertambah. Berbagai layer ya. Berbagai layer. Nah semakin tinggi layernya semakin sulit orang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Okay. Nah, kalau dari attack sendiri Mas ya di cyber, tren yang paling sering terjadi tuh apa sih Mas sebenarnya yang diincar sama hacker-hacker gitu? Saya ada teman juga ya, misalnya yang perusahaannya itu juga kebobolan juga. Itu banyak kan dari phishing kayak gitu. Mereka memang kayak email-email yang menduplicate nama orang tertentu, terus kasih beberapa link, dan ketika dimasuk virus masuk ke situ. Oke. Nah kalau misalnya sistem keamanan kita nggak kuat, itu bisa tertanam virus itu di situ untuk akses orang masuk gitu. Jadi semuanya bisa diakses ya? Semua bisa diakses. Terus sharing information itu juga ya perlu hati-hati juga gitu. Makanya kalau kita di dunia IT itu penting lah, maksudnya untuk jaga, apalagi ini semua udah online nih, dan gampang sekali orang untuk bisa masuk. Nah, security itu salah satu bagian penting untuk kita bisa menjaga data kita, menjaga informasi perusahaan. Itu kira-kira. Nah kalau dari tadi saya belajar banyak banget nih berarti nih. Ada berbagai informasi yang saya baru tahu dari Mas Brando. Yeah. Nah kalau tadi kita sempat mention di awal kalau seandainya IT trend itu kan berubahnya cepat banget ya Mas Brando ya. Yeah. Bahkan saya pernah diskusi dengan salah satu speaker kita, itu mengatakan bahwa teknologi itu sebenarnya nggak terikat dengan waktu. Karena kalau kita ngomongin 5 tahun yang akan datang, bisa jadi ternyata onboardingnya lebih cepat dari 5 tahun. Yeah. Nah tapi kalau dari personal views-nya Mas Brando, untuk IT computing industry ini Mas, 5 tahun yang akan datang itu akan seperti apa sih bayangannya? Ya, tren sekarang yang paling dilihat, maksudnya kebutuhan ke depan ya lebih cloud, terus machine learning, kemudian automation. Nah itu bagian-bagian e-commerce juga salah satunya di situ. Itu adalah tren yang bakal banyak menjadi mainstream gitu teknologi yang ke depannya. Nanti kalau kita membangun sesuatu itu ya ekosistem itu yang dibangun kayak gitu. Artinya tren-tren ini menjadi domain buat semua orang. Sekarang juga kita ngomong gaming lah. Kita nggak usah ngomong yang lain dulu. Gaming itu sekarang kayak contoh PS5 aja. Itu tadi dia lebih menarik kalau connecting ya. Koneksi ke internet kan. Betul. Main sama orang asing. Jadi bisa main online ya. Ya. Google itu juga lagi nerapin gitu. Google itu gaming, jadi kita pakai laptop yang spek rendah, tapi bisa merasakan main game dengan spek yang tinggi, kualitas yang tinggi, hanya cukup koneksi internet aja. Okay. Jadi itu dibangun di data center gitu, gaming cloud ini. Nah itu salah satu prospek kedepannya sih gitu. Tren IT semua bakal larinya ke situ. Itu mau nggak mau kita bergantung seperti itu. Semua akan dibuat simplify di depan, tapi di belakang semua bekerja, back end-nya bekerja semua. Wah luar biasa. Ini kalau udah terjun di industri IT makin gak sabar untuk apa lagi nih setelah ini surprise-nya ya Mas ya. Ini kalau misalnya kebutuhan sekarang contoh, misalnya kalau perusahaan startup gitu, gak mungkin dong kita bikin data center kecil, biayanya berapa. Sekarang dengan cloud, mau itu public cloud atau private cloud, itu kita bisa sewa, bayar per use gitu, bayar per bulan gitu. Nah itu kan jauh lebih efisien buat mereka, bisa jaga cost-nya mereka jauh lebih baik gitu. Even untuk misalnya kita ngomong buat di kepemerintahan atau di bagian misalnya di pertahanan, itu juga penting gitu. Bangun private cloud, semua tim bisa akses dari mana aja untuk bisa hasilkan, maksudnya butuh data apa aja yang dia mau gitu, atau olah data apa gitu, dan itu cukup mengirimkan data yang dia butuhkan. Sekarang trennya kalau di luar itu namanya HPC, High Performance Computing. Itu biasanya di Eropa paling tren, dan kita di AMD ini lagi coba untuk bangun ekosistem itu di Indonesia. Saya harap maksudnya R17 ini menjadi salah satu bagian dari yang membangun ekosistem ini. Kenapa saya bilang HPC ini?
Misalnya once kita ada siapa yang pun yang bisa bangun data center di situ, kita bisa utilize untuk apa aja gitu, untuk penelitian, untuk ngembangin sebuah produk, forecast sesuatu, atau kemudian untuk computing di internal kita, itu manfaatnya akan jauh lebih banyak kayak gitu sih. Oke, luar biasa. Tadi kayaknya mau ada yang ditampilkan ya Mas Brando ya? Iya. Kita akan bicara soal apa nih Mas yang mau Mas Brando tampilkan? Saya mau share sedikit tentang misalnya apa yang AMD sudah lakukan dan ini loh hasilnya gitu. Maksudnya benchmark yang sudah kita bukan kita ya, maksudnya third party lakukan dan ternyata kita sudah keluarkan sesuatu yang layak diterima masyarakat gitu. Artinya kadang orang nggak aware gitu. Kadang masyarakat umum tuh nggak aware wah, loh ini toh produk yang mumpuni gitu. Kenapa saya nggak tahu sama sekali gitu? Karena kan nggak umum ya. Betul. Nah, ini adalah salah satu bentuk komitmennya AMD juga ya Mas ya, dan industry experts di teknologi untuk bisa mendukung ekosistem teknologi itu tadi sendiri. Benar sekali. Oke, boleh kita lihat slide ini Mas ya? Oke. Ini tadi seperti saya bilang tadi ya, maksudnya yang kita keluarkan oleh AMD itu ada dua kategori, yaitu compute sama grafiknya. Itu AMD Ryzen ini, kemudian sama AMD EPYC. Jadi Ryzen itu untuk di front end, kalau untuk EPYC itu banyakan untuk di back end. Nah, jadi mau pilih mana nih gitu? Mau dua-duanya atau salah satunya juga kita bisa gitu. Di event untuk grafiknya juga kita ada AMD Radeon, mungkin gamers banyak yang tahu, atau kita kalau butuh olah data workstation ya makanya Radeon ini. Radeon. Kalau Instinct ini untuk olah data misalnya buat machine learning atau mungkin untuk artificial intelligence. Nah, itu kita tanam di server sih tentunya. Nah, ini ya sekilas sedikit lah ya, maksudnya kita itu kan startnya itu juga sudah 51 tahun yang lalu lah itu. Dan tahun 2016 kita keluarin Ryzen itu, 2019 itu baru kita keluarin prosesor X86 dengan ukuran 7 nanometer. 7 nanometer. Nah, inilah makanya ini yang buat kita happening bahwa produk kita bisa diterima, dan terakhir yang sekarang kita udah generasi ketiga. Tahu kan, maksudnya kalau kita ini core-nya berapa? 64 core. 64 core per prosesor. Jadi kalau misalnya dalam 2 soket itu bisa 128 core. Dan kompetitor kita sejauh ini masih 40 core. Masih 40 core. Dan ini yang membuat AMD Indonesia akhirnya top 1 ya Mas ya? Top number 1 ya? Kita masih mengejar itu. Okay. Tapi karena ini kan kalau untuk data center itu kan nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya replace itu kita harus bangun cluster baru dulu. Betul. Untuk masuk. Jadi kita agresif di sini. Kita mau tunjukin ke market bahwa produk kita ini leading gitu. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ini contoh high performance computing yang kita fokusin kayak tadi cloud, networking, superkomputer, kemudian 5G. Jadi kita telco industry kita masuk juga. Kemudian AI analytic, adaptive intelligence system ini mungkin contoh yang paling sederhana itu ya Tesla gitu. Itu salah satunya. Kemudian gaming simulation itu umum lah ya, saya buat gaming segala macam karena AMD strongnya di situ ya. Kalau kita buka websitenya AMD itu juga banyak banget ya Mas ya, yang masalah gaming. Iya benar. Smart client device ini ya contohnya PC notebook, mau brand apa aja, mostly AMD punya solusi. Punya solusinya. Dan tambahan seperti Xbox atau Sony PS5 itu juga kan salah satu produk yang booming juga ya. Itu dengan teknologi yang kita tanamkan di situ. Makanya selalu kayak Sony selalu PS5 powered by AMD. Oh iya, karena kolaborasi ya Mas ya. AMD Infinity Guard ini yang saya bilang tadi, maksudnya kayak AMD Secure Processor ini dia bisa hardware protection juga untuk prosesornya, kemudian di memory encryption, secure encryption virtualization, dan AMD Shadow Stack ini. Nah ini mengurangi resiko nih, ini penting ini. Ini orang kadang nggak aware. Kira-kira kalau misalnya yang jebol itu kira-kira dia pakai teknologi apa kan itu? Iya. Jadi di sini awareness-nya harusnya ya Mas ya. Iya, ini penting. Jadi ini untuk di pertahanan atau di instansi pemerintah yang yang vital itu ini penting gitu. Maksudnya kita boleh punya teknologi advance tapi
keamanan juga dijaga. Harus gitu. dijaga. Kalau kita main bola itu striker boleh bagus gitu, tapi backnya juga harus bagus gitu. Iya, jangan sampai strikernya aja yang bagus, Iya, backnya kebobolan. Nah, kira-kira sama seperti itulah konsep yang AMD bangun sih. Nah, contoh ini, tahun ini AMD itu sudah melahirkan 250 rekor dunia waktu kita keluarkan AMD EPYC ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena artinya 250 rekor ini bukan kita yang ngukur ya. Ini yang ngukur itu pihak yang memakai teknologinya kita. Waktu mereka pakai teknologi kita, ternyata hasilnya jadi signifikan gitu. Ini misalnya contoh data management untuk struktur data dan analitik. Ini ternyata dulu saya cuma bisa capai skor misalnya 50, sekarang udah bisa 60, 70. Dulu nggak bisa kerjain kayak gini. Jadi kalau kita kerjain sesuatu ini, olah data misalnya di perbankan, ya kita bisa prosesnya lebih cepat kayak gitu. Mungkin transfer uangnya RTGS itu jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat. Biasanya tunggu 3 jam ya Pak ya gitu. Ya ini mungkin 5 menit nyampe udah. Nah, itu kan di belakangnya itu ya teknologi yang bekerja kayak gitu. Jadi real time ya kalau 5 menit. Jadi real time. Bukan namanya bukan RTGS lagi, live mungkin. Transfer. Transfer. Nah, itu kan data itu kan harus transfer dari bank A ke bank B gitu kan. Itu kan juga butuh waktu. Jadi penting bahwa ternyata ini kita sudah banyak pecahkan rekor gitu untuk teknologi yang kita keluarkan ini dari yang existing yang ada gitu. Nah, ini contoh produk unggulan masing-masing kita AMD dan kompetitor kita. Jadi kompetitor kita itu kan sekarang main di 40 core paling tinggi. AMD 64 core dan sedikit kisi-kisi sih 2022 kita akan keluarkan yang 96 core. Wah, ini makin mantep lagi nih Mas. Jadi kalau kita lihat, ini kan saya tunjukin itu second gen AMD. Ini produk AMD 2 tahun lalu masih perform well dibandingkan produk barunya kompetitor. Oke. Itu 249 nih, cara ngukurnya pakai apa nih? MLN 02 spek. Nah, ini adalah independent benchmarking gitu. Bukan dibayar oleh AMD gitu ataupun kompetitor kita. Waktu kita keluarkan yang terbaru AMD EPYC yang namanya kita sebut Milan, itu tuh skornya bisa sampai 300 sampai gitu. 300. Nah, ini menarik sekali gitu. Faster 50% than competition. Nah, ini kalau kita ngomongin coba kita hitung core by core gitu. Misalnya kompetitor pakai 8 core. AMD juga pakai 8 core gitu. Ternyata performnya bisa 31%. Nah, kalau yang 28 core, performanya bisa 18%. 2 sampai 3 kali performance per CPU-nya. Nah, ini jadi dari semua segmen itu AMD cukup serius dengan ini. Coba set berikutnya, ini kita ada buat sebuah skema. Kita kasih gambaran. Sebelum sampai situ ini salah satu penting ini, Mas. Kenapa? Ini salah satu yang kita bisa buat untuk kasih state ke orang bahwa kalau orang bilang AMD cepat panas itu salah. Kenapa? Ini kita pakai independent benchmarking, spek power 2008 sama spek CPU 2017 energy. AMD itu leading untuk nomor 1 untuk prosesor energy efficiency. Artinya dia itu hemat listrik, hemat baterai. Kalau udah hemat listrik, hemat baterai itu nggak cepat panas dong gitu. Yang buat komputer itu cepat panas tuh karena dia kerjanya cepat dan harus kerja keras kayak gitu. Kalau dia udah kerjanya cepat, artinya dia nggak perlu olah datanya lama-lama gitu. Jadi prosesnya cepat dibandingkan yang tadi ya Mas, yang lebih cepat itu. Jadi bikin dia jadi tetap dingin kayak gitu. Nah, kita peduli dengan ini. Makanya boleh performance bagus, tapi ya konsumsi listriknya juga kecil dong kayak gitu. Itu yang dicari gitu. Itu yang dicari. Ibaratnya kayak kita mau beli barang murah, tapi kualitasnya mahal, ya Mas ya. Iya, benar. Itu yang paling laku kan produk. Iya. Apalagi di Indonesia ya. Kayak iya, gitu, orang-orangnya tipikalnya gitu kan. Gue mau yang harga yang paling kompetitif, tapi maunya grade-nya A gitu. Iya. Nah, ini contoh misalnya kalau misalnya existingnya pakai yang inilah sebelah kiri inilah, ternyata butuh proses server itu sampai 20 unit gitu dengan 2 soket.
Kalau pakai teknologinya kompetitor yang terbaru, mereka masih tetap butuh 7 unit server per 2 soket gitu. Nah, AMD cukup 5 unit aja. Kira-kira bisa bayangin kan, berarti ada 2 unit biaya yang dikurangin gitu. 2 unit server cukup saving cost. Iya, cukup mahal ya. Kemudian konsumsi listrik juga jauh lebih kecil dong. Kita nggak usah ngomongin AMD lebih sama, anggap aja wattnya sama. Tapi kan kalau 2 server yang lainnya nggak dihidupin, ya hidup kan biayanya juga nambah. Lebih mahal, betul. Makanya di sini kita bisa skor per total CPU-nya bisa 1,5 lebih baik, tapi performance per wattnya bisa 1 sampai 1,37 kali performance per wattnya. Jadi ini istilahnya ini good deals lah gitu buat orang untuk kalau saya mau refreshment atau saya mau bangun data center, wah ini salah satu opsi yang bisa kita pakai kayak gitu. Cuma memang kita AMD perlu edukasi atau perlu kasih awareness ke publik kayak gitu, ke masyarakat bahwa ini loh kita itu punya solusi yang bagus kayak gitu. Nah ini contoh kita buat kayak, kalau ini AMD yang buat lah, cara hitungan kalau misalnya dalam 3 tahun itu, kalau misalnya pakai yang existing sama kalau pakai solusi AMD, ternyata misalnya kita buat kayak biayanya berapa sih yang tadi itu, ternyata butuh biayanya itu sampai 662.000 USD. Ternyata dengan AMD bisa di-reduce jadi 36%, 423.000. Jadi lumayan besar pas perbedaannya ya. Iya, lumayan dong. 200.000 USD itu hampir 3 miliar ya. Artinya hemat banget jadinya gitu. Nah, kadang kan mungkin orang mikir nih, loh ini AMD ini adanya di mana aja nih gitu. Nah, kita juga ada ekosistemnya itu juga hampir semua brand itu sudah kita kerjasama. Ini kan platform itu yang biasanya brand yang kerjasama lah gitu. Ini hampir semua ada. Even juga ini kan yang nggak kesebut di sini juga masih banyak. Ada, masih banyak gitu. Dan instance juga kayak cloud itu juga sudah pakai AMD udah 200 instant yang pakai gitu. Sama solution tambahan misalnya kayak Nutanix, Oracle, Nokia misalnya, software yang mereka punya juga kita bisa tandem sih. Oke, luar biasa ya. Ini ternyata makin menunjukkan Mas ya. Kalau ternyata memang ibarat ninja gitu ya. Jadi memang mainnya di bawah tanah tuh. Gak kelihatan cepet banget ya. Tapi kalau gak salah ada istilah shadow itu apa tuh Mas? Shadow stack tadi. Ya itu lebih ke keamanan sih sebenarnya. Lebih ke keamanan. Ya. Nah ini kayak contoh ekosistem yang sampling lah ya yang sudah kita bangun. Misalnya kita benar-benar serius supaya make sure semua misalnya software apa aja kompatibel pakai teknologi AMD ini. Jadi jangan sampai misalnya orang wah ini nggak kebaca nih atau apa gitu. Nah jangan sampai produknya bagus tapi orang nggak bisa pakai kan percuma kan. Betul. Gitu. Nah ini yang kita seriusin sih di sini. Nah yang bintang-bintang itu tuh kayak lagi ongoing, lagi testing lah kayak gitu. Nah tadi ini sekilas ya tentang dikit lah tentang GPU-nya kita lah ya, grafiknya kita. Jadi kalau misalnya orang saya mau prefernya untuk rendering gitu, biasanya kan orang-orang media itu yang lebih suka atau apa. Nah solusinya pakai Radeon-nya kita. Tapi saya kalau mau high performance compute gitu, olah data, pakai GPU yang mana? Pakainya yang Instinct ini, CDNA ini, Compute DNA ini, kayak gitu. Nah ini kita juga leading juga ini sekarang, cuma ini baru launching bentar lagi. Nah ini bandingin dengan Nvidia A100 ke MI200-nya kita, keuntungannya apa? FP64 faktornya 4,9 lebih baik, memori size-nya 1,6, memori band. Jadi ini artinya kita punya performance itu juga udah improve gitu. Karena kan selama ini kan kompetitor kita di GPU juga cukup agresif ya. Yeah. Nah, kita juga keluarin itu juga gitu. Salah satu bentuk kompetitif ya Mas. Jadi siapa yang diuntungkan ya kalau misalnya kompetisi terjadi kan masyarakat umum. Masyarakat, ya, betul. Dengan semakin banyak ketersediaan gitu kan Mas. Ketersediaan, nggak ada yang monopoli. Nah itu juga bagus. Makanya
buat kita sih kompetisi seperti ini malah membantu kita untuk terus inovasi. Betul. Rahasianya buat kita sih kalau perusahaan-perusahaan seperti kita itu rahasianya cuma satu. Kita harus terus inovasi. Once kita nggak inovasi, orang akan tinggalin. Betul. Secepat itu gitu. Wah, ini platformnya lah. Ada berikutnya nggak ya? Ini platform misalnya kalau mau pakai open platform, maksudnya AMD juga ada ekosistemnya buat orang dari pakai software atau platform A pindah ke AMD juga bisa gitu. Ada translatornya lah gitu. Ya kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi makin kenal sama AMD ya. Iya. Jadi kayak 30 menit dekat dengan AMD sesinya untuk hari ini. Makanya saya juga berpikir kenapa saya engage R17 itu juga poinnya juga jelas sih. Maksudnya R17 dekatnya ke customer langsung yang butuhkan. Misalnya setiap kebutuhannya mereka. Ya whatever customernya siapa gitu. Nah buat saya cara terbaik untuk kita masuk ke customer itu adalah kita kerjasama dengan vendor atau R17 ini untuk kita educate dulu. Kemudian kita kasih tahu bahwa ini ada solusi yang bagus yang kita bisa offering ke customer itu dengan maksudnya ini loh manfaatnya. Betul. Ini jauh lebih baik. Betul. Gitu. Nanti kita tunggu kolaborasi yang luar biasa Mas ya bersama R17. Benar. Kita lebih tepatnya menunggu testimoni sih. Nunggu testimoni. Oke. Sekali lagi thank you banget Mas Brando sudah hadir hari ini menyajikan banyak sekali ilmu dan pengetahuan buat R17 People yang menyaksikan episode ke-7 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mas Brando ya. Sampai ketemu lagi. Ada pesan-pesan terakhir nggak Mas yang mau disampaikan ke R17 People? Ya buat kita ya maksudnya ya sama tagline-nya sama seperti kita bahwa teknologi itu terus tumbuh gitu. Bahwa inovasi itu terus tumbuh. Jadi kita belajar untuk adapt atau untuk menyesuaikan dengan kondisi zamannya kayak gitu sih kira-kira. Oke, jangan sampai ketinggalan ya Mas ya. Karena AMD dan R17 siap membantu Mas. Siap. Oke. Thank you sekali lagi R17 People karena sudah menyaksikan episode ke-7 kali ini. Jangan kemana-mana karena di minggu depan kita akan hadir dengan inspiratif speaker yang tidak kalah valuable seperti Mas Brando hari ini. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi sama Farid di sesi berikutnya.